Perkenalkan, nama saya Cindy Ananda dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 8. Di sini saya akan bermonolog tentang Dokter Jawa. Dokter Jawa, karya Putu Fajar Arcana. Dokter Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian, jauh dari ibu kota. Bahkan untuk mencapai ke kota memerlukan waktu 2 jam dengan melewati sungai, rawa-rawa, serta memakan ongkos yang sangat banyak. Setting di sebuah rumah yang sederhana, terdapat tempelan poster kesehatan tentang gizi, tentang lingkungan, dan tentang poster-poster mengenai organ-organ tubuh. Hanya ada sebuah meja tua dari kayu serta meja untuk terbaringnya pasien. Tak jarang ia sendiri selonjor tertidur di bangku tersebut. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Rahayu sedang tertidur di bangku. Tangannya yang melambai-lambai mengayunkan. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang bersarang di dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Aku tak sengaja pergi ke Dokter Jawa itu. Lama-lama seperti macam sihir, kata suara lelaki. Anak kau sudah mau keluar. Jangan kau pikir Jawa atau Papua sekarang panggil itu dokter. Kau aja yang panggil. Kan ini anak kau. Itu juga perbuatan kau. Itu suara siapa? Dokter Rahayu terbangun lalu melihat sekeliling sekitarnya. Masuk saja. Seperti mendengar suara ada yang memanggil. Ada yang mau melahirkan. Oh, melahirkan. Sini-sini ayo masuk. Melahirkan memang tak kenal waktu. Begitupun juga dengan kematian. Bisa datang kapan saja. Oh, kematian. Kenapa kau mengarah ke bar kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah menurutmu? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu seharusnya dikoreksi oleh yang sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Bahkan di tempat lainnya pun kematian lebih banyak daripada kelahiran. Pancing penonton supaya menyahut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir berakhir dengan kematian.
Terdengar pertengkaran di luar. Ada siapakah di sana? Bapak, Mama, kesini sudah. Jangan lama-lama di luar, ini panas. Ini adalah puskesmas satu-satunya di desa ini, jadi kau langsung masuk saja. Tetapi setidaknya aku bisa menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan jadi anak-anak. Itu Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Ogah yang dulunya wanita lucu, minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga tidak ada. Kepada penonton, semua termengung. Kau tahu, sejak semingguan ada 61 anak-anak di desa ini meninggal. Kau pasti sudah dengar kan? Kabar buruk ini sudah viral di mana-mana. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terpanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita begini. Menyeret bangku, mendekat kepada penonton. Tapi kau harus janji jangan viralkan berita ini ke media sosial ataupun kemana-mana. Tunggu reaksi penonton. Bagus sudah, begitu. Sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun itu kondisinya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras sehingga kami tidak bisa makan. Asal kau tahu saja, kita ambil beras ini dari kota. Kita ambil beras ini dari kota ke kabupaten menggunakan perahu. Bersama-sama kita mendayung perahu. Itu memakan waktu cukup lama. 2 hari 2 malam kita mencari beras. Pas waktu itu perahu yang membawa beras pecah setelah menabrak batang kayu. Orang-orangnya habis dimakan buaya. Berasnya hancur terkena air. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang di semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang kota. Tolong, bawakan beras untuk kami. Ketika aku coba berbicara, tiba-tiba Bapak Tibo memerintahkanku untuk diam. Diam kau. Kau minta saja presiden untuk utus orang-orang
Jawa supaya cepat kirim beras kepada orang-orang Papua. Saya mau bicara, Pak. Maaf, Bapak Ibu. Dokter Rahayu pun cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahiran kita punya anak-anak semua sukarela supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim juga dari Jawa, pasti bisa membawa beras untuk kita makan. Tidak, Bapak Ibu. Aku beranikan diri untuk mulai berbicara. Saya dikirim ke Jawa untuk bantu orang-orang Papua agar sehat semua. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketersediaan beras. Saya ada punya usul. Apa itu? Bagaimana kalau sementara ini kita makan sagu? Kata Bapak Ibu, Mama pula bisa begitu bicara. Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu sebagai penderitaan. Kami ini juga manusia, ingin seperti orang Jawa yang bisa memakan beras. Sekarang coba kau pikirkan, bagaimana kami bisa dapatkan beras? Kepada penonton, kau pasti berpikir di sini orang-orang kaku dan keras kepala. Selama di sini, aku banyak belajar bagaimana berpikiran dan ambil keputusan yang tepat. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti itu yang suka mencela-mencela, sekarang pilih ini, besok pilih itu. Mereka malah bisa kita ini, begitukah? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu setelah celimukan seolah keluarga lain. Dia bilang, so pasti makan sagu lah. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat, mudah melintir lehernya. Seperti melempar jerat, lalu menariknya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, "Nah, Bapak, Mama makan sagu saja. Kenapa kita orang tidak?" Sagu kenapa tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu dan roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam berbicara. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang ada di puskesmas. Di bangku ini, aku lihat kaki kirinya mempunyai luka yang cukup parah. Aku tahu ini bukan luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus segera dioperasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak bicara, apalagi kau menyuruh aku bawa ke pemerintah. Ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan muka serius. Mungkin begini muka serius seorang dokter.
Kalau Bapak tunjuk itu senjata, aku tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan menangani anak ini dengan baik. Spontan Bapak itu menjawab, terserah saja kau. Untuk peluru itu tidak terlalu dalam masuk ke kaki kirinya karena keadaannya yang parah. Meskipun begitu, aku membiusnya dengan pisau bedah. Aku berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Lelaki itu mengejar, "Jangan dokter, jangan kasih mati. Itu teman kenapa tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga. Dokter, tolong hidupkan lagi." Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, "Bapak tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini, gabungkan orang kampung. Kita sama-sama sebagai orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara akan cuma menghasilkan kematian." Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Kepada penonton, aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang-orang yang dalam malam-malam itu. "Kau yang setuju kah?" Lalu dia bilang begini, "Sagu kami sudah habis, dimakan terus. Yang diolah bisa jadi gini. Bagaimana kalau besok kita pergi sama-sama cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Setujukah?" Kami memang sama-sama pergi ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Lahan sagu yang dulu menghampar di sini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian warga besar langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini. Itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus didatangkan langsung dari pulau di Indonesia. Kembali mendengar ada suara yang berbicara. "Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja? Sini, mari masuk." Setiap kelahiran, keadaannya harus diberi kehidupan. Jeda seperti memikirkan apa yang baru saja katakan. Disitulah aku terus terang jadi dokter merasa gagal. Sebagai dokter yang dikirim jauh dari tanah Jawa untuk mengobati para pasien di
tanah Papua. Di sini, di tengah-tengah kebudayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika sedikit pun. Sudah kucoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah. Itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, orang transmigran asal Bali yang tinggal jauh dari desa ini menyentak. Ia kebetulan kemari berobat karena desanya belum ada puskesmas satupun. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini sangatlah sederhana, tapi membuatku langsung berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai-sungai tercemar dengan sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Tuh anak-anak cuma disuguhi batok dan kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti apa yang sudah aku baca di koran-koran yang viral. Desa ini dilanda bencana gizi buruk yang paling parah sepanjang sejarah. Aku merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin ke tanah Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga sekitar. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan daripada kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan, hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawa hiper. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di desa ini. Belum sempat aku tanyakan dari mana, ia peroleh hiper itu. Bapak Tibo berkata, nanti malam saja kita gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri di halaman puskesmas. Kepala suku yang dulunya aku pikir keras kepala dan main kuasa itu menyimpan segala kebaikan yang selama ini tidak diperlihatkan. Sepanjang hari aku berpikir, gelar batu itu biasanya digelar sebagai upacara rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim.
Jadi kami tak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan pipereh, kata Bapak Tibo menyambut di gedung kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, "Bapak, jika boleh tahu, dari manakah asal pipereh itu?" Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar itu, walau usianya sudah di atas 60 tahun, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Kau pasti tak kenal upacara batu bakar, kan? Kepada penonton. Kalau belum tahu juga, sekarang klik situs pencarian di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau. Monolog ini berpanjang-panjang berkisah tentang batu bakar. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan batu bakar, lalu memasukkan pipereh dan dedaunan hutan sebagai sayurannya untuk dimakan. Aku tahu tradisi batu bakar ini lebih banyak dilakukan oleh suku-suku pegunungan Jawa Wijaya, karena mereka penghasil pipereh terbanyak. Di antara kerumunan warga lokal, malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok keluar halaman. "Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara loh." Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys.